Halo semuanya, namaku Muhammad Habib Arasid Ashar dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang remedial UTS Algo saya. Jadi di soal yang pertama ada detektif Budiono Siregar. Nah, di sebuah kota kecil karakter file hidup seorang detektif. Mereka menemukan sebuah pesan tersembunyi. Ia perlu mengetahui seberapa sering setiap karakter muncul dalam pesan tersebut. Jadi kita diberikan contoh outputnya, yaitu dengan format huruf, lalu huruf yang dimasukkan atau yang diinputkan, lalu jumlahnya yang ada dalam katanya. Langsung saja, ini codingan saya. Yang pertama pastinya kita butuh variabel input untuk memasukkan data, lalu kita pakai fungsi biar mudah. Setelah di dalam fungsi itu kita bikin dictionary untuk menabung atau menyimpan berapa banyak huruf dan jumlahnya yang ada dari inputan. Kenapa nggak pakai list? Soalnya kita butuh keyword dan juga jumlahnya. Kalau list hanya untuk angka-angka atau nilai yang tidak memerlukan keyword. Selanjutnya kita pakai for untuk looping dari huruf in pesan. Jadi setiap huruf yang ada di input akan dipecah-pecah jadi setiap huruf, lalu akan masuk di if else, yang mana jikalau huruf tidak atau belum ada di dictionary nabung, maka dia akan sama dengan satu. Huruf tersebut akan langsung masuk. Namun jikalau sudah ada, maka ia akan jumlahnya bertambah satu. Nah, setelah itu kita return untuk menghasilkan fungsi dari def ini, dan kita cek di for ini, for huruf jumlah in hasil.items, print f huruf dan jumlah. Jadi nantinya ini akan memunculkan berapa banyak huruf dan huruf apa saja yang ada dari inputan. Nah, misalnya kita run code di sini. Nah, sebenarnya seharusnya di sini ada spasi. Namun karena output yang diminta tidak memuat spasi, maka di sini kita hapus dengan cara if huruf atau sebenarnya karakter merupakan ini dia spasi. Oh maaf, if huruf tidak sama dengan spasi, maka barulah dia masuk ke sini. Jikalau dia spasi, maka dia tidak akan dibaca. Jadinya hanya akan huruf-huruf ini saja dan spasinya tidak akan dihitung. Oke, lanjut di soal yang kedua, yaitu Mas Robot. Nah, di sini Mas Robot adalah robot yang unik. Dia bisa sakit melihat dua angka di antara tidak bisa mencari jumlah bilangan prima yang ada di antaranya. Bantu robot supaya ketika melihat dua angka berbeda, maka prosesornya akan otomatis mengeluarkan banyaknya bilangan prima di antara dua angka tersebut. Jadi kita butuh dua input. Yang pertama lebih kecil daripada yang kedua di antara 0 dan 100, lalu menghasilkan jumlah bilangan prima di antara dua inputan 3 dan 15, ada 14 bilangan angka prima. Jadi kita langsung ambil saja. Nah, ini dia. Yang pastinya kita butuh dua input seperti yang sudah dibilang tadi, yang berupa integer. Lalu kita bikin variabel kosong, terserah dengan nama apa saja. Selanjutnya kita bikin looping for i in range n plus 1 sampai m. Nah, ini for ini untuk looping dari n plus 1 sampai m. Kenapa n harus n plus 1? Soalnya di sini yang kita cari itu di antara. Jadi misalnya yang di looping ini bilangan 1 sampai 10. Maka yang masuk di i ini hanya akan 2 sampai 9. Selanjutnya kita bikin tegas bahwa prima adalah true for j in range 2, i. Kita bikin looping lagi di sini untuk j dari 2, i. Ini j-nya buat apa? Buat nanti kita moduluskan dengan i. Nanti kita bagi.
Karena prima itu seharusnya dia hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka dia sendiri, bilangan dia sendiri. Nah, di sini makanya kita bikin if I modulus J sama dengan 0, jika I dibagi J dan sisanya itu 0, maka dia bukan prima. Prima sama dengan false. Langsung, karena kita butuh berapa banyak jumlah prima, jadi kita perlu dari awal sampai akhir. Maka kita continue terus dan tidak kita break. Barulah jikalau dia setelah di modulus J semua J itu tetap ada sisanya, maka dia termasuk prima. If prima sama dengan true, maka dia akan ditambahkan ke jumlah prima. Maksudnya jumlah prima akan bertambah 1. Barulah nanti kita print. Misal kita run code di sini. Ini dia. 315 dan your output sama dengan 4. Lanjut di soal ketiga, Sabta dan keyboard rusak. Nah, minggu kemarin Sabta dengan keyboard favoritnya. Ia merasa senang keyboardnya dinanti-nanti, namun hilang ketika tahu bahwa ada huruf yang rusak dalam keyboard tersebut. Saat mengetik huruf E dan D tidak bisa ditampilkan karena rusak. Ia ingin mengetik hello world, namun yang ditampilkan adalah hello world tanpa E dan D. Bantu Sabta untuk menghitung jumlah kata dalam satu kalimat yang mengandung huruf rusak. Ini dia. Jadi kita disuruh cari tahu dalam suatu inputan itu ada berapa huruf rusaknya. Dan huruf rusaknya adalah huruf E dan huruf D. Oh iya, string harus berupa alfabet. Dan outputnya harus integer. Nah, langsung saja. Ini dia. Yang pertama pastinya kita butuh input. Lalu karena untuk mengantisipasi, jadi kita bikin kalimat dot lower. Jadinya nanti entah huruf yang dimasukkan itu huruf kapital atau huruf kecil, semuanya akan dipangkas rata menjadi huruf kecil semuanya. Selanjutnya kita bikin variabel kosong di sini, baru kita bikin looping. For I in kalimat, di setiap I yang ada di kalimat, maksudnya yang ada di input, jikalau I sama dengan E, maka tabungan huruf plus 1. Dan jikalau I sama dengan D juga, maka tabungan huruf juga plus 1. Barulah kita print. Nah, hello world. Karena di sini ada E-nya 1 dan D-nya 1, maka outputnya 2. Selanjutnya, soal keempat. Ya, sebentar. Nah, Ariski adalah seorang siswa kelas 1 SDN King 25. Dia memiliki tugas untuk mencari pasangan angka yang dapat menghasilkan jumlah tertentu. Berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh ibu gurunya, bantulah Ariski untuk mencari pasangan angka tersebut sesuai dengan perintah ibu gurunya. Carilah pasangan angka yang menghasilkan penjumlahan yang menghasilkan output sesuai. Berarti ada dua inputan yang dua-duanya berupa string. Lalu satunya adalah daftar dari angka-angka apa aja yang dimuat, dan nomor 5 yang inputan kedua adalah targetnya. Langsung saja, yang pastinya kita butuh dua input seperti yang dibilang tadi. Kita pakai bahan dan target. Nah, karena masih string, jadi kita butuh mereplace atau menghapus tanda petiknya agar nantinya kita bisa casting menjadi integer. Selanjutnya, setelah kita replace dua inputan ini, kita bikin sebuah list tabungan. Kenapa nggak pakai dictionary? Soalnya ini kita cuman barisan angka-angka, tidak perlu keyword ataupun kata-kata dua keyword dan dua kata lah pokoknya. Lalu kita bikin perulangan atau for I in bahan dot split. Kenapa kita split? Soalnya seperti yang di ini tadi, ini dipisahkan oleh koma.
Jadinya kita perlu split agar nanti terpisah, barulah kita bisa casting dan masukkan ke dalam tabungan. Tabungan ini nantinya akan memuat daftar angka-angka yang diinput tadi yang pertama ini, namun sudah dalam bentuk integer. Selanjutnya kita casting si target, kita casting si target tadi yang hasil penjumlahan yang diinginkan. Nah, barulah kita bikin variabel kosong untuk hasil pasangannya. Nah, cara dapat hasil pasangannya adalah kita melooping for k in range len tabungan, maksudnya adalah jumlah tabungan, for j in range k plus 1, len tabungan. Jadi sama, kita bikin nested loop. Nah, yang k ini untuk setiap huruf angka yang ada di tabungan, yang j juga, namun yang ini dimulai dari k plus 1. Kenapa harus k plus 1? Untuk menghindari adanya perulangan. Jadi misalnya ditakutkan ada pasangan satu, targetnya 5, terus pasangannya adalah 1 dan 4. Kalau kita nggak pakai k plus 1, takutnya itu nantinya terjadi perulangan 1 dan 4, terus di print lagi 4 dan 1. Selanjutnya kita bikin format tabungan, if tabungan k plus tabungan j sama dengan target integer, maksudnya target yang ini, target yang diminta, langsung kita taruh di variabel di list hasil pasangan. Jadi nanti akan di looping dari k nya sama dengan 1, terus j, misalnya j-nya adalah 2, 1 dan 2. Apakah 1 plus 2 sama dengan target yang diinginkan? Tidak, maka akan kembali lagi, akan di looping lagi dari for k terus sampai menghasilkan target yang diinginkan, barulah dimasukkan ke dalam hasil pasangan dengan format seperti tabungan k, tabungan j. Nah, barulah kita print hasil pasangan. Coba kita run code. Nah, benar, 1 2 3 4 5 6 7 8, outputnya 1 4. File rusak. Ini soal tersusah. Sebuah file rusak karena terkena virus, membuat file isi pesannya bergeser bilangan ASCII-nya sebesar 5 dan menggabungkan dua isi pesan ke dalam satu pesan dengan pola huruf selang-seling antara dua pesan. Buatlah sebuah program berfungsi untuk memperbaiki file yang rusak agar isi pesannya terbaca. Jadi kita perlu menggeser kembali bilangan ASCII-nya sebesar 5. Kalau di sini bergeser 5, berarti kita kembalikan dengan min 5. Barulah nanti kita pisahkan antara pesan 1 dan pesan 2. Nah, jadi yang pasti kita butuh input, kita beri nama pesan rusak, lalu kita perbaiki bilangan ASCII-nya dengan cara kita ubah pertama menjadi inputannya, kita ubah menjadi bilangan ASCII. Nah, setelah berubah bilangan ASCII menjadi bilangan ASCII, kita min 5 semuanya, sehingga setiap huruf setiap huruf atau simbol bilangan ASCII-nya kembali pada tempatnya. Nah, setelah itu barulah kita ubah menjadi karakter lagi, huruf biasa lagi dengan CHR ini. Dan kita looping for char in pesan rusak. Selanjutnya kita akan bikin variabel kosong. Barulah ini kita pisahkan antara pesan satu dan pesan lainnya karena selang-seling, artinya setiap pesan itu, misalnya pesan 1 itu hurufnya ada di setiap urutan ganjil, terus pesan 2 ada di setiap urutan genap, pokoknya selang-seling. Nah, di looping yang ini for i in range len pesan diperbaiki, untuk setiap i adalah huruf dari pesan yang terbaiki, maksudnya setiap huruf di sini kita bikin if i modulus 2 sama dengan 0, artinya jikalau i
itu indeksnya, ya urutan indeksnya itu genap, maka akan ditaruh di pesan satu. Sebalik apa, jika tidak atau misal dia itu ganjil, maka pesan ditaruh di pesan 2. Selanjutnya barulah kita print. Nah, lanjut soal selanjutnya. Bebek galau. Tadi udah isi. Oke, salah satu Pak Bebek Pak Dengkle sudah 2 tahun mengagumi pujaan hatinya. Bebek tersebut ditolak cintanya. Ia sekarang galau. Pak Dengkle merasa kondisi bebeknya dan mencoba untuk chat melalui sosmednya, tetapi sampai 2 hari tidak dibalas. Ia membuat story, jika ingin dibalas chatnya maka harus huruf yang diketik tidak boleh berasal dari tangan yang sama. Sudah disediakan tangan kiri dan tangan kanan. Dengan inputnya harus string. Terus outputnya antara true dan false. Jadi yang dimaksud dari soal ini ialah setiap urutan huruf, huruf yang urut, misal huruf 1 dan huruf kedua tidak boleh dari tangan yang sama, harus selang-seling, kiri kanan kiri kanan kiri kanan, atau kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Jikalau ada yang sama dari tangan yang sama maka akan menghasilkan false. Itu Jupiter. Oke. Seperti biasa kita akan menginput. Nah, karena ini berupa string, kita kasih tanda petik. Selanjutnya kita masukkan variabel kiri terdiri dari huruf apa saja dan variabel kanan terdiri dari huruf apa saja. Lalu kita bikin perpindahan tangan sama dengan true. Maksudnya adalah kita misalkan semua input, semua kata yang ada di sini itu true. Namun kita akan saring dengan cara ini. For i in range, maksudnya setiap pengulangan i di range 1 sampai len kata, if kata i di kiri dan kata i min 1 di kiri. Maksudnya adalah ketika kata dengan urutan ke i dan kata yang ada di sebelumnya i itu sama-sama di kiri, atau kata i dan kata i min 1 atau sebelumnya i juga ada di kanan, maka kita akan ubah perpindahan tangan menjadi false. Ini bisa diganti apa saja, namun biar gampang saya pindah perpindahan tangan. Nah, karena di sini hanya diminta true dan false, maka langsung kita break. Kalau misal ada huruf yang dari tangan yang sama, jika tidak bisa kita continue. Namun di sini karena yang diminta adalah true false, kita langsung break. Jadi kalau ada yang false langsung break. Coba kita run code. Nah, benar. Kenapa di sini false? Karena ada 2 huruf yang berurutan dari tangan yang sama. Soal selanjutnya. Paris adalah anak berkebangsaan Prancis. Dia suka ngomong arigato. Karena berkebangsaan Prancis, dia dan teman-teman bermain Fusbus. Nah, dari sini kita tahu bahwa nantinya kita akan melooping dari angka 1 sampai dengan angka yang diminta sesuai inputan. Lalu setiap kelipatan 3 maka akan berkata fizz. Kalau kelipatan 5 akan berkata buzz. Dan kelipatan 3 dan 5 maka akan menghasilkan kata fizz buzz. Di sini syaratnya adalah 1 sampai 99. Contoh outputnya seperti ini. 1 2 3 4 5 6. Baik. Kita
kita akan sediakan pertama adalah pastinya input, lalu kita bikin perulangan for i in range i n plus 1. Kenapa di sini n plus 1? Soalnya kita bisa lihat di output sini, ini yang dia diminta 6. Nah, biasanya itu kalau diminta 6, outputnya nggak sampai 6, biasanya cuma sampai 5, karena pasti min 1 dalam Python. Nah, karena di sini dimintanya sampai 9, sampai 6, sampai dengan angka yang ada di input, maka kita n plus 1. Selanjutnya, di sini kenapa modulus 15? Soalnya di sini kita bisa lihat, jika angka yang disebutkan kelipatan 3 dan 5, maka akan berkata Fiz Buzz. Nah, di sini seperti kita tahu, 3 dikali 5 itu 15. Sebenarnya kita juga bisa bikin if i modulus 3, terus kita pencet n, i modulus 5 sama dengan 0, maka akan mengeprint Fizzbuzz. Sama aja sebenarnya. Lalu habis looping yang ini, dia akan langsung tersaring di sini lagi. Jika i merupakan kelipatan 3, maka dia akan ngeprint Fizz. Lalu jika i merupakan kelipatan 5, dia akan mengeprint Buzz. Jika lalu dia bukan kelipatan 3, 5 dan keduanya, maka kita akan print i saja. Jadi kita run code di sini. Nah, berhasil. Sama seperti tadi, ini juga bisa 15 juga bisa. Nah, tetap sama. Nah, sepertinya tadi soal terakhir. Terima kasih untuk sudah menonton. Mohon maaf kalau kurang dan kaku. Mohon maaf dan terima kasih.